Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah, kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat, para guru dan para wali yang dimuliakan Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau dari kalangan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu di sini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sama muslim, yaitu at-tanasuh, saling memberikan nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hakikat dari proses belajar mengajar itu adalah tanasuh sebenarnya. Ketika kita menyampaikan ilmu, kita menasihati diri kita sendiri terlebih dulu dan saudara-saudara kita. Pada kesempatan pagi ini atau pagi menjelang siang ini, kita mengangkat tema yang masih berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita di sini, yaitu mendidik generasi robbani atau berkaitan dengan pendidikan anak. Ada buku yang saya tulis di sini ya, dalam bab ini, judulnya Mencetak Generasi Robbani. Saya akan ambil satu bab ya di dalam buku itu untuk kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yaitu 8 metode pembelajaran. Ya, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, anak didik kita di sekolah maupun anak-anak kita di rumah. Mudah-mudahan ini membantu kita ya untuk melaksanakan tugas kita sebagai pendidik, orang tua maupun guru. Mendidik itu adalah ibadah dan masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang mengajarkannya. Dan kita mengajarkan nilai-nilai agama di sini dan juga di rumah kita. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal soleh kita yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kebaikan yang kita tanamkan itu akan menjadi amal jariah kita. Setiap kebaikan yang kita contohkan akan menjadi amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menyontohkan satu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya.
Demikian juga Nabi mengatakan, man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Nabi juga mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Seandainya ada yang dapat hidayah melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki kekayaan dunia yang mewah, kendaraan yang mewah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, tentunya untuk mengemban dan melaksanakan tugas mendidik ini tidak mudah. Ya, mendidik itu bukanlah perkara yang mudah. Ya, mentarbiyah sesuatu yaitu menumbuh kembangkannya seperti kita menanam benih, kita merawatnya sampai benih itu bertunas, mekar, kemudian tumbuh batang, ranting, daun, dan akhirnya berbuah. Artinya prosesnya panjang, ya. Pendidikan itu adalah satu proses yang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Proses yang panjang. Mungkin buahnya bisa jadi kita yang petik ataupun orang lain. Ya, kita udah nggak ada. Baru buahnya dipetik, baru berbuah dia. Itulah dia mendidik, ya. Oleh karena itu, yang pertama ya tentunya kita berharap amal ini menjadi amal yang dekatkan kita kepada Allah, ya. Artinya menjadi amal taqarrub, menjadi ibadah. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, di satu bab dalam kitab tersebut saya buat suatu bab 8 metode pembelajaran, ya. Akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, keteladanan. Mendidik itu sama dengan memberikan teladan. Tidak ada pendidikan tanpa keteladanan. Ya, tidak ada pendidikan tanpa keteladanan. Ya, omongan belaka itu tidak cukup. Apalagi omongan itu bertentangan dengan kenyataan. Ya, itu sebenarnya merusak. Ya, menanamkan yang buruk dan mencabut kebaikan. Jika kita mengatakan sesuatu ternyata teladannya tidak didapatkan. Contohnya menyuruh anak kita jujur tapi mereka setiap hari melihat kebohongan kita. Enggak akan mungkin anak itu tahu jujur. Walaupun kita omongin bahwa jujur itu ini itu dan lain sebagainya. Ya, tidak akan masuk ke hati mereka. Walaupun mereka dengar di telinga mereka tentang jujur, tapi apa yang dilihat itu lebih kita katakan ya lebih kuat komandonya di otak daripada apa yang didengar. Ya, saya kasih contoh ya. Antum ditawari sebuah barang, tapi cuma dikasih info saja, antum dengar aja. Wah, begini ini diiklankan lah, dipromosikan sama teman antum. Gini. Ya. Antum mau beli? Mau beli? Nah, ya belum tentu, jawabnya belum tentu kan gitu ya. Gimana pun diiklankan, semanis apapun dia diiklankan, antum dengar itu ya. Oh ya gitu ya. Nah, tapi begitu lihat barangnya, nggak niat beli pun jadi beli. Maka trik pedagang itu, lihat dulu barangnya bang katanya. Gitu. Gan, lihat dulu barangnya Gan. Gitu. Si juragan gitu ya. Pak, lihat dulu barangnya Pak. Ya kan? Nah, akhi, lihat dulu barangnya. Itu trik pedagang itu. Kenapa? Karena begitu lihat barangnya yang sebelumnya nggak ada niatan beli, akhirnya jadi beli. Antum pergi ke mall, niatnya jalan-jalan aja, ya. Jalan-jalan sampai di mall, lihat ini, lihat itu. Padahal dari rumah nggak ada niat beli. Pulang ke rumah bawa kantong kanan kiri kan gitu ya, kantongan belanja itu, kantong belanja kanan kiri. Kenapa jadi kayak gitu? Karena melihat, itu pengaruh melihat, ya. Nah demikian. Jadi itu artinya keteladanan di sini. Memperlihatkan, keteladanan itu memperlihatkan,
mempertontonkan kepada anak kita, kepada anak didik kita sesuatu yang mungkin sudah kita tanamkan. Misalnya kejujuran. Nah, kita contohkan jujur itu bagaimana. Ya, kita anjurkan mereka kepada satu perkara. Kalau kita contohkan, nah itu lebih melekat. Ya, itu bisa lebih diikuti daripada perintah kata-kata. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini terjadi pada Nabi ya. Begitu berpengaruhnya visual itu. Ya, sangat mempengaruhi. Satu ketika antum tahu perjanjian Hudaybiyah. Ya, kisahnya ya. Hudaybiyah itu ketika ditandatangani perjanjian Hudaybiyah, mayoritas bahkan semua sahabat itu menolaknya sebenarnya. Mereka nggak setuju karena dinilai menguntungkan kaum musyrikin. Isinya, poin-poinnya itu menguntungkan kaum musyrikin. Ya, nggak adil istilahnya. Tapi Nabi menandatanganinya, menerima perjanjian itu. Konsekuensi dari perjanjian itu adalah kaum muslimin harus kembali ke Madinah. Sementara mereka sudah memakai ihram. Ya, mau nggak mau harus tahallul. Harus apa? Tahallul lah. Ya, baru diizinkan masuk Mekah tahun depan. Apa mungkin pakai ihram setahun? Kan nggak mungkin. Jadi harus tahallul, harus tahallul. Maka Nabi pun menginstruksikan, mengkomandokan mereka. Instruksi langsung dari Nabi dengan lisan beliau. Ya, cukurlah rambut-rambut kamu, sembelihlah hewan-hewan hadiu kamu. Itu qaul Nabi. Apa yang terjadi? Walaupun mereka mendengar itu, tapi mereka tidak melaksanakannya. Semua sahabat, di situ ada Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman ketika itu ditahan di Mekah. Dan sahabat-sahabat 1.500 orang yang ikut peperangan Hudaybiyah itu ya. Yang ikut haji Umratul Qadha jadi namanya. Ya, pada saat itu yang bersama Nabi itu lebih kurang 1.500 sahabat. Banyak. Bayangkan itu, tidak satu pun melaksanakan perintah Nabi. Tidak satu pun, tidak seorang pun melaksanakan perintah Nabi, yaitu mencukur rambut dan menyembelih hewan hadiu. Dan ini membuat Nabi marah, kesal, jengkel sama sahabat. Ya, nampak rona amarah itu pada wajah beliau. Ya, karena kesal beliau masuk ke kemah. Ya. Nabi meredam marah itu seperti itu, menjauh, menyingkir itu. Memang kalau diladeni terus bisa tengkar kan begitu ya. Jadi Nabi menyingkir, masuk kemah. Nah, di kemah beliau bertemu Ummu Salamah, istri beliau yang ikut waktu itu. Istri Nabi kan, istri Nabi kalau mau ikut kan diundi ya. Waktu itu keluar undiannya Ummu Salamah termasuk yang ikut gitu. Nah, masuk ke kemahnya, tendanya Ummu Salamah melihat Nabi itu kesel, jengkel ya. Nampak dari wajahnya. Lalu apa kata Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, Nabiullah, maukah kamu mereka melakukannya? Ini ide dari seorang wanita ya. Jadi jangan sepelekan kalau istri memberikan saran, ide, gagasan, anjuran, bahkan perintah sekalipun, dengarkan dulu. Jangan-jangan bagus, kan begitu ya. Nah, jangan-jangan bagus idenya, gagasannya, kan begitu. Nah, kadang-kadang kan kita underestimate gitu. Ya, anak-anak ngomong kita patahkan, istri ngomong kita patahkan. Ya, seolah-olah kita yang paling superior gitu. Nggak ada salahnya, ya. Nggak ada lemahnya, kan begitu ya. Nggak ada lupanya juga, nggak ada jahilnya. Padahal semuanya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini Ummu Salamah memberikan satu advice, ya, masukan kepada Nabi waktu itu. Apa itu? Wahai Rasulullah, maukah kamu mereka melakukannya? Jadi ini adab. Ummu Salamah tidak langsung masuk dan nyerocos istilahnya bahasa sini ya, enggak. Tapi dengan adab, minta izin dulu, minta menyampaikan gagasan gitu ya. Itu adab itu. Nah, ini kepada para akhwat, walaupun kita punya pendapat,
hargai pemimpin. Ada adab dalam menyampaikan pendapat. Apalagi itu suami kita, ya. Jangan seolah-olah kita take over. Ya, kita overlapping gitu ya. Kita handle, kamu nggak bisa kamu. Jangan, itu menyinggungnya. Nah, di sini Ummu Salamah tahu caranya. Cuma beliau nggak mengambil alih, enggak. Nah, itu tugas istri itu seperti itu, di balik layar dia memang. Ya, nah penting sekali tugas istri itu. Nah jadi Ummu Salamah menawarkan solusi kepada Nabi. Nabi sudah mungkin ya begitulah kelemahan manusia ya. Ada masa-masa di mana ya memang kita nggak bisa mikir lebih jauh lagi gitu ya. Ya sudah deadlock istilahnya. Apalagi ini mau dibuat, sudah dikasih komando langsung, nggak ada yang mau melakukan. Maka Ummu Salamah berkata, keluarlah Anda, jangan bicara sama siapapun. Panggil tukang cukur rambutmu. Ambil pisau, sembelih hewan hadiahmu. Nah, itu saran dari Ummu Salamah. Wah, akhirnya Nabi melakukan itu. Beliau keluar, nggak ada ngomong-ngomong lagi, nggak pakai instruksi lagi, nggak pakai komando lagi, ya nggak mengeluarkan sepatah kata apapun. Beliau panggil tukang cukur, suruh cukur rambut beliau dan mengambil pisau dan menyembelih hewan hadiah beliau. Apa yang terjadi? Para sahabat yang melihat itu, apa yang terjadi? Mereka berlomba-lomba melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Mereka mencukur rambut-rambut mereka hingga nyaris saling mencederai satu sama lainnya. Itu saking semangatnya kan gitu ya. Saking bersegeranya mereka melakukan itu dan menyembelih hewan hadiah mereka. Coba lihat pengaruh dari apa? Apa yang dilihat, namanya keteladanan, ya. Nah demikian. Jadi sangat efektif dan dia mendukung apa yang sudah kita katakan, memperkuat apa yang sudah kita sampaikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama itu adalah keteladanan. Enggak mungkin pendidikan dilakukan tanpa keteladanan. Maka suami istri, ayah ibu di rumah harus saling mengingatkan ya ketika ada satu keteladanan yang tidak baik ya. Untuk anak itu ditegurlah apa namanya istrinya atau suaminya ya, Bi jangan bohong nanti ditiru sama anaknya kan begitu ya. Bi jangan suka marah nanti ditiru sama anaknya. Anak itu nggak langsung niru. Para jemaah yang dimuliakan Allah, bapak ibu sekalian, aba wa ummahat, dia nggak meniru, langsung meniru. Misalnya kita ajari bohong dia mungkin kita contohkan kebohongan kepada anak, dia nggak langsung niru, tapi dia rekam, ya, dia akan belajar dari apa yang dia lihat. Minimal dia akan berkata nanti kalau sudah gede jadi manusia raksasa seperti ayah kan itu ya. Nah, saya boleh berbuat seperti itu. Ya, jangan kira anak itu kayaknya lemah, enggak. Iya lemah saat itu. Ada masa di mana dia lebih kuat dari kita. Nanti ya ketika kita sudah lemah, sudah tua, sudah tuir ya. Dia secara postur pun lebih besar kan gitu, enggak diancam enggak bisa lagi itu, ya. Nah, bahkan kalau diancam balik mengancam dia. Ya, itu kalau anak udah besar. Nah, dia akan melakukan apa yang dia rekam dulu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka dari itu Allah mengecam orang-orang yang perbuatannya menyelisihi ucapan. Misalnya dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu katakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Sangat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 44 Allah mengecam Bani Israel, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Ketika mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi para guru ya dan juga orang tua, kita sebagai orang tua di rumah, guru di sekolah, keteladanan ini harus ya.
Gimana anak nggak kecanduan handphone? Kalau orang tua dan guru juga pegang handphone. Makanya ya, kalau kita katakan bagaimana menghentikan handphone pada anak, agak susah. Nggak bisa diomongin aja. Ya konsekuensinya kita nggak megang handphone juga, berat juga kan begitu ya, karena anak nggak mau tahu dia kita pegang handphone untuk apa, ya, yang dia lihat orang tuanya pegang handphone, nggak bisa kita katakan nak ini untuk kerja ayah penting sekali, dia nggak dengar itu, dia nggak dengar itu, yang dia lakukan adalah apa yang dia lihat, oh ayah saya main handphone, selesai, simpel aja itu, karena otak anak itu khususnya anak-anak ya, ada dua hal yang paling menonjol dominan pada otak anak, ini antum harus tahu ini ya, yaitu perintah menghafal dan perintah meniru. Otak anak kuat di situ, dia cepat menghafal, makanya anak itu menghafal itu cepat. Belajar bahasa itu kenapa mudah bagi anak-anak, karena bahasa itu kan mengingat nama ini, nama, kalau dari kecil kita hafal itu, anak-anak itu hafal nama-nama benda itu ya dalam bahasa lain, dia cepat, dia itu lengket terus. Ya, memang itu usianya, saat itu otaknya memang diprogram menurut fase usia, di usia-usia saya sebut basura ya, bawah 10 basuta, bawah 10 tahun. Ya, itu dia diprogram untuk menghafal dan meniru. Kuatnya di situ dia. Makanya belajar bahasa itu menghafal, meniru. Menghafal nama-nama dalam bahasa lain kan begitu ya, selain bahasa ibu ataupun bahasa ibu dia hafal juga itu. Kemudian meniru. Nah, kalau dari kecil pengucapannya, vokabularinya bagus ya, itu sampai dewasa ya begitu. Makanya antum lihat orang Indonesia sama orang Malaysia, bahasa Inggrisnya, kenapa orang itu mudah mempelajari bahasa Inggris misalnya? Kenapa? Karena dari kecil spellingnya sudah ABCD kan begitu, kita ABCD gitu ya. Ya itu yang ditanamkan dari kecil. Ya seperti itu ya. Jadi bunyinya ABCD gitu ya. Mereka ABCD. Nah, jadi beda ya. Nah, apa yang ditanamkan dari kecil dengan yang baru dipelajari setelah dewasa. Karena belajar waktu kecil itu memang betul-betul tercetak dia. Seperti kata pepatah, belajar di waktu kecil seperti menulis di atas batu. Belajar di waktu tua seperti menulis di atas air. Ya, baru ditulis hilang, tulis hilang kan gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu dia pentingnya keteladanan itu ya, yang mesti mau nggak mau, suka nggak suka, kita disorot sama anak-anak kita. Ya, kita harus jaim di depan anak ya. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau begitu kita harus jaim lah di depan anak. Ya iyalah. Terlepas di belakang anak gimana, mungkin anak nggak tahu, itu lain cerita lah. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dia berada tampil di depan anak, itu dia ada dua kemungkinan. Dia menanamkan satu kebaikan atau keburukan. Kalau keburukan itu bisa jadi dosa jariah juga, ya. Karena dia menanamkan keburukan itu kepada anak-anaknya. Dan bagian yang terberat dari pendidikan adalah keteladanan. Paling berat, ya. Bagian yang terberat di dalam pendidikan itu adalah keteladanan. Bukan transfer maklumat, bukan. Ngajari anak tahu ini tahu itu mudah. Apalagi zaman sekarang ada Syekh Google, ya, ada Mbah YouTube namanya kan gitu ya. Ada Kiai YouTube. Tinggal tanya tuh anak itu ya. Belajar macam-macam itu dari internet. Ada seorang ayah yang ngadu ke saya. Dia bilang gini, Ustaz, saya sudah password wifi di rumah itu, tapi bisa dibobol sama anak saya. Padahal anak saya itu masih kelas 1 SMP, kelas SMP lagi. Saya bilang, anak zaman sekarang nggak bisa dihempang. Ada 1001 cara.
1001 jalan ke Mekah karena banyak travel. Jadi mudah bagi dia untuk ya kotak-katik dia bisa buka password. Kita aja yang gaptek nggak tahu caranya gitu. Kalau yang dia ya anak sekarang lah antum tahu sendiri kan gitu ya. Nah, jadi banyak orang sekarang ini orang tua yang kita katakan apa ya, yang kalah ilmu dengan anaknya dalam penguasaan gadget, kalah itu. Ya, artinya lebih canggih rupanya kan begitu. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, yang paling susah ya keteladanan ini. Itu bagian yang terberat dalam pendidikan. Bagaimana kita menjadi teladan. Maka kita harus jaga apa tadi? Image kita di depan anak. Ya, nah demikian. Ketika kita tampil di rumah itu harus jadi sosok yang berbeda. Terlepas antum di luar bagaimana. Misalnya kerjanya di pasar teriak-teriak kan gitu ya, di kantor ada mau galak kan gitu ya karena menghadapi bawahan yang susah diatur. Ya gimana pun karakter kita di luar, di rumah tampil di depan anak itu harus berbeda. Artinya ya kita memperbaiki. Ya ada hal-hal yang nggak pantas ditunjukkan, dipertontonkan kepada anak. Walaupun itu kita anggap biasa. Ya, kita suka marah-marah di depan anak, baik itu kepada istri kita sendiri atau suami kita sendiri, itu contoh itu. Maka kalau suami istri tengkar jangan di depan anak. Ya, jangan di depan anak, itu buruk. Ya, nah demikian. Anak itu akan menyontoh. Ya anak itu menyontoh sesuatu yang menguntungkan. Yang enak bagi dia. Ya tentunya yang buruk-buruk kan gitu ya. Nah, anak menyontoh yang baik-baik, manusia lebih dominan untuk meniru yang buruk daripada yang baik. Kebiasaan yang buruk itu lebih mudah menular daripada kebiasaan yang baik. Iya, antum berteman dengan perokok, dengan antum berteman dengan orang yang sholat malam, antum ketularan yang mana? Perokok. Iya, dia merokok kan begitu ya, ditawari gitu. Yang sholat malam ya kita lihat juga, cuma nularnya lama itu. Kalau nular kan begitu ya, kadang-kadang nggak nular juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Kebiasaan yang buruk itu lebih cepat menular. Maka hati-hati ketika kita tampil di depan anak ya. Ingat kita saat itu sosok yang disorot. Ya, disorot itu. Anak itu akan merekam setiap apa yang kita lakukan. Dan anak itu adalah peniru ulung. Apa? Peniru ulung. Ya, nah, karena tadi saya katakan otaknya itu programnya memang yang paling dominan itu menghafal dan meniru. Menalar belum? Ya, anak belum bisa menalar. Ya. Belum mampu untuk menalar. Ya, memahami satu perkataan, apalagi perkataan yang berat-berat, dia belum bisa mengolah, mencernanya belum bisa itu. Dia mau contoh nyata aja, oh begini ya, selesai, simple. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, metode pembelajaran yang kedua adalah bimbingan dan nasihat. Bimbingan dan nasihat, pengarahan. Ya, nah ini perlu secara verbal. Ya, dan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun dan momentum yang tepat. Biasanya ya dulu ini orang tua itu memberikan nasihat di meja makan. Kenapa saya tanya? Kenapa meja makan itu banyak kursinya? Coba. Kenapa? Kenapa meja makan banyak kursinya? Hah? Untuk apa kursinya itu? Untuk anak-anak para. Iya, untuk diduduki lah. Namanya kursi. Ya, di situ ada meja untuk ayah, untuk ibu, untuk anak-anak kan gitu. Tapi sekarang meja makan itu punya kursi itu cuma formalitas saja supaya oh ini meja makan itu karena ada kursinya. Tapi nggak dipakai. Ya, kenapa? Karena anggota keluarga ngambil makanan, ada yang pergi ke kamarnya, ada yang duduk di sana, nggak kumpul lagi.
Kalaupun ngumpul itu suatu hal yang jarang, ya. Jarang-jarang terjadi ngumpul, itu seling diam-diaman aja. Ya, sambil makan lihat HP kan gitu ya, sambil makan balas chatting kan gitu ya. Sambil makan lihat YouTube kan begitu ya. Begitu ya. Sambil makan main game lagi, ya. Sambil makan belanja gitu. Nah, itu dia. Nah, kalaupun ngumpul begitu. Jadi sekarang ini meja makan cuma formalitas saja, punya banyak kursi. Saya lihat banyak orang yang beli meja makan, mejanya besar, kursinya ada 9 gitu ya. Wali Songo itu kalau dulu semua itu. Tapi nggak pernah dipakai itu, berdebu. Saya kan datang itu, ini terapi masuk tersusun masuk ke dalam mejanya itu. Saya tebak aja nih, ini pasti nggak pernah dikeluarkan nih mejanya, apa kursinya nih. Iya, ini formalitas aja. Iya betul. Coba antum lihat di rumah antum lah, meja makan banyak kursinya, kalau ada ya, kalau ada. Atau di rumah orang tua antum. Dulu mungkin dipakai, sekarang masih dipakai enggak? Mungkin ya sudah berubah fungsinya, ya itu cuma hiasan belaka, dipakai enggak? Ya karena orang enggak apalagi enggak makan bersama lagi. Padahal itu dulu ya Nabi sering makan bersama, kadang-kadang bawa anak-anak kan gitu ya, untuk memberikan bimbingan di situ. Nah itu salah satu tempat untuk menyampaikan bimbingan dan nasihat, momentumnya pas lagi makan, ya kasihlah petua, petatah, petitih kata orang Padang, ya, wangsit kata orang Jawa kan gitu ya. Keluarkanlah pepatah Melayunya kan gitu ya. Orang Melayu sini kan banyak pepatahnya ya. Ya bicara 1-2 patah kata di situ, bimbingan dan nasihat. Ya, nah demikian itu perlu. Ya, nasihat secara umum walaupun tidak tertuju khusus, tapi pengaruhnya itu lebih besar daripada nasihat secara pribadi. Karena kalau pribadi kan jelas panah itu tertuju kepada dirinya, walaupun nggak di tengah keramaian. Kalau tengah keramaian pasti itu namanya ngajak berantem kan, itu pasti ditolak. Tapi kalau empat mata, ya, wajahan biwajihin kata orang Arab, itu memang dia dengar, cuma ada perlawanan. Tapi kalau nasihat umum, misalnya di meja makan, tidak menohok kepada anak tertentu atau orang tertentu, itu lebih didengar biasanya, ya. Nah, di situ hatinya bekerja, ya, dan berkata itulah saya kan gitu ya. Walaupun nasihat itu tidak ditujukan kepada dirinya, maka di meja makan itu waktu yang tepat, ya kasihlah ceramah kultum, kuliah 7 menit ya, kultum itu ya, kuliah 7 menit gitu ya, kulibas kuliah 15 menit gitu, apa gimana istilahnya saya enggak gitu. Ya makan paling lama 15 menit kan gitu ya, sambil makan sambil ngobrol. Dulu ini cerita dahulu kala ya, orang tua kita melakukan itu. Saya masih ingat itu, kakek saya itu ceramah, dia bukan ustadz. Ya, dia ceramah itu kok di meja makan itu. Kalau udah kumpul semua barulah dia ceramah itu. Bukan alhamdulillah sholatu, bukan. Dia cerita aja lepas gitu. Ya, tapi ada manfaatnya. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi itu satu momentumnya. Yang kedua di atas kendaraan. Ini juga dilakukan Nabi nih. Ya, di atas kendaraan ya. Misalnya kita libur bersama kan begitu ya, satu kendaraan dengan keluarga, anak istri kita. Itu momen yang tepat itu untuk mengasih pelajaran nasihat itu. Itu diingat itu. Kan namanya perjalanan itu kan pasti teringat. Kenapa banyak orang yang dapat hidayah ketika perjalanan umroh? Ya nasihat di dalam perjalanan itu lebih melekat dia daripada yang dia dengar di rumah samping masjidnya begitu. Kenapa? Ya karena kondisi manusia untuk menerima sesuatu
Itu tidak sama antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Kondisi sedang jalan-jalan safar itu satu. Dia dalam kondisi memang siap untuk menerima masukan. Ya, menerima nasihat. Ya, dan dia merasa lemah saat itu karena dia butuh orang lain dalam perjalanan. Nah, kalau dikasih nasihat itu mengena biasanya. Ya, nah demikian. Jadi pas Nabi juga sering menyampaikan pelajaran di atas kendaraan. Contohnya kepada Muaz berbonceng belakang kan gitu ya. Muaz ingat itu momen itu. Ibnu Abbas ya sedang berbonceng di belakang Nabi juga. Ya gulam, inu alimuka kalimat. Ya wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Itu waktu momentumnya kapan itu? Lagi berbonceng di belakang Nabi. Nah itu momen-momen walaupun bukan di dalam kelas, tapi itu membekas. Saya dapat cerita dari salah seorang ikhwan, dia seorang ayah yang baik hati. Ya, dia cerita begini, Ustadz, saya sedih kali ini. Kenapa saya bilang? Kemarin liburan saya jadi supir. Kok jadi supir? Kan liburan sama keluarga. Iya. Saya nyetir, istri di samping main HP, anak di belakang semuanya main HP. Saya nggak bisa main HP, nyupir. Jadi dia jadi supir gitu, nyupir gitu ya. Anak-anak dia aja ngobrol gak ada yang nyaut itu. Kenapa? Karena semuanya main HP. Dia bicara malah marah di belakang. Udahlah diam lah ya. Coba lihat bayangkan itu ya. Nah itu kondisinya sekarang ini ya. Nah jadi kalau lagi jalan gitu ya, itu momen juga sebenarnya ya. Tapi jangan main HP lah. Nah ya ibu lah di sini yang berperan kan gitu ya. Ayah nyetir mungkin sambil ngobrol. Ibu juga menimpali ya. Ada yang perlu dinasihati. Misalnya ini ada anak yang malas ini kan gitu ya. Cerita tentang manfaat jadi orang rajin kan begitu ya, perlunya orang itu rajin dan seperti itulah ya. Nah itu momentum di dalam memberikan bimbingan dan nasihat. Jadi dalam nasihat itu bukan hanya konten nasihat saja, bukan caranya juga ya, lemah lembut tapi momentumnya nggak tepat juga kurang mengena. Nah kalau momentumnya tepat, nasihatnya itu benar, disampaikan dengan cara yang baik, ya itu pasti akan memberikan pengaruh. Ya seperti kita minum obat, kalau disuruh minum obatnya pagi dan petang, ya makanlah pagi dan petang, jangan diganti siang dan malam, kan begitu ya. Nah, ya akan sama aja, yang penting minum obat, ya menyalahi aturan dokter, momentumnya yang nggak tepat. Jadi dokter itu memberikan waktu untuk minum obat itu bukan asal-asalan tanpa ilmu ya, semuanya dengan ilmu. Nah demikian. Wallahu alam bissawab. Baik, itu bimbingan dan nasihat. Yang ketiga, perkara yang perlu juga di dalam metode pembelajaran itu ya adalah kisah dan cerita. Nah ini metode Quran sebenarnya, kisah dan cerita. Ada salah satu hikmah di dalam Al-Quran banyak kisah dan cerita adalah untuk memberikan pelajaran bagi manusia dari kisah itu, mengambil memetik pelajaran dari kisah. Seperti kita belajar dari pengalaman, walaupun bukan pengalaman hidup kita, pengalaman hidup orang lain yang diceritakan, cuma kita bisa memetik faedah dari situ. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Orang yang paling celaka adalah orang yang jadi pelajaran bagi orang lain. Orang berkata, oh jangan seperti fulan itu. Itu orang yang paling celaka itu. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa mengambil iktibar ya dari orang lain. Nah demikian. Itu melalui kisah dan cerita. Kenapa Allah ceritakan Qarun? Ya, untuk apa kita kenal Qarun? Kenapa kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran? Si Qarun ini, ya, diceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Untuk apa diceritakan? Satu, untuk pelajaran bagi orang-orang yang kikir.
sombong, tidak menunaikan kewajiban harta. Yaitu pelajaran bagi orang-orang yang Allah kasih kelebihan tapi sombong. Dikasih harta tapi melalaikan kewajiban. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan. Jadi kisah-kisah, banyak kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf itu belajar dari pengalaman hidupnya hingga betul-betul matang, dan beliau mendapatkan ilmu sebagai takbir ru'ya. Itu ya salah satu pelajaran yang Allah berikan dari perjalanan hidup beliau. Beliau berhadapan dengan orang-orang yang hasad, beliau berhadapan dengan orang-orang yang licik, macam-macam itu. Coba lihat, kalau kita kupas tuntas kisah Nabi Yusuf, kisah surat Yusuf itu luar biasa. Itu satu kata yang bisa kita petik di situ, yaitu manusia harus belajar dari pengalaman hidupnya. Kalau kita dapat yang buruk, jangan mengeluh. Itu jangan-jangan itu bekal untuk satu yang baik di kemudian hari. Iya. Kawan, nasib saya buruk, jangan katakan nasib buruk. Mungkin itu pelajaran yang berguna bagi kita untuk masa depan kita. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Yusuf, ya. Ya, di akhir surat itu disebutkan, inilah dia takbir dari mimpi yang aku lihat masa kecil dulu. Ya, perjalanan hidup yang beliau lewati yang begitu luar biasa, ya. Nah, demikian. Mulai dari dibuang ke sumur, dipenjarakan tanpa kesalahan, ya, dibuang ke sumur juga tanpa kesalahan, dimasukkan penjara juga tanpa kesalahan, ya. Ya, hidup itu ada puncaknya, puncak penderitaan, bagaimanapun menderitanya pasti ada. Inna ma'al usri, enggak ada hidup ini menderita terus, enggak, atau senang terus, enggak. Berhati-hatilah ketika senang terus, siap-siap menderita. Ketika menderita terus, jangan bersedih. Mungkin ini jalan untuk bahagia. Itu aja hidup itu, plus minus lah, ya. Nah, demikian. Enggak ada yang enggak diuji di dunia ini. Siapa yang enggak diuji di dunia ini? Nabi aja diuji, kan begitu. Nah, itu kita mengambil ibrah dari kisah dan cerita. Nah, anak-anak juga harus dapat pelajaran ini. Bukan dongeng, ya, lain. Maka Nabi juga sering menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Untuk apa itu? Untuk mengambil, memetik pelajaran. Para sahabat mendengarkannya dan mereka memetik pelajaran. Ya, misalnya kisah 3 orang yang diuji Allah dengan apa? Dengan harta. Dengan sakit. Miskin sakit lagi. Ya, kan ada itu kisahnya itu, ya. Ada satu kena penyakit sopak, yang satu kena penyakit pada kepalanya, buta, gundul kepalanya, yang satu lagi buta. Nah, itu sudah penyakitan miskin. Penyakitan miskin artinya nggak bisa berobat, kan begitu, ya. Tapi Allah kasih keajaiban, Allah kirim seorang malaikat, ya, dan menyembuhkan penyakit-penyakit mereka dan memberikan kepada mereka harta. Nggak banyak, cuma jadi modal mereka jadi kaya raya. Yaitu hewan ternak yang bunting, unta yang bunting, sapi yang bunting, sapi betina yang bunting, dan kambing betina yang bunting. Nah, ini pemberian malaikat, unta, sapi, dan kambingnya. Bukan sembarang unta, bukan sembarang sapi, bukan sembarang kambing. Ini unta, kambing, dan sapi yang berkah. Akhirnya mereka jadi sehat, ya, gak penyakitan lagi, dan sekarang kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah uji mereka dengan sakit dan miskin, mereka sukses. Tapi ketika diuji dengan sehat dan kaya, mereka gagal. Cuma 1 orang yang sukses, 2 orang gagal. Pelajarannya apa? Ketika diuji dengan sakit, mungkin orang bisa melewatinya. Diuji dengan miskin, seorang itu mungkin bisa melewatinya. Tapi belum tentu dia bisa melewati ujian kalau dia diberi kekayaan. Boleh jadi dia kufur. Dulu waktu miskin sholat dia, begitu kaya nggak sholat dia. Terlalu ekstrim. Agak turun sedikit. Dulu waktu miskin rajin sholat malam dia, doanya pun khusyuk. Udah kaya nggak sholat malam lagi. Kenapa? Terlalu empuk kasurnya, terlalu nyaman kamarnya. Baru bangun kalau sudah berkumandang adzan subuh. Bahkan kadang-kadang iqamat subuh pun susah bangunnya. Ini sudah kaya ini, ya, sudah kaya ini.
beda ini. Ya, jadi itu pelajaran ya bahwa sabar itu bisa terpaksa. Bisa? Bisa, Pak? Terpaksa sabar. Mau gimana lagi ya, sabarlah ya, gitu ya. Ya, Pak ya. Mau gimana lagi, udah sabarlah. Tapi kalau syukur itu istilahnya bukan telat syukur, bukan. Bukan terlambat syukur, bukan. Tapi apa? Lupa bersyukur. Nah, lupa. Dulu waktu miskin ceritanya, kalau punya duit mau sedekah, begitu sedekah ya planningnya A B C D E sampai Z nggak habis-habis gitu ya. Akhirnya nggak sedekah juga gitu. Nah seperti lupa dia. Ya, jadi sabar itu bisa terpaksa, bisa terlambat juga. Ya. Tapi kalau syukur, wah saya terpaksa syukur nih, enggak. Ya, syukur itu lawannya ya kufur. Sabar itu lawannya dojer. Kalau syukur lawannya kufur. Kalau dia nggak syukur ya sama dengan kufur. Dojer, mengeluh, mengerang apa mengeluh begitu, itu sama dengan tidak sabar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, apa kata Allah? La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum. Jadi lawan dari syukur itu adalah kufur. Maka diuji dengan sesuatu yang kita harus bersyukur itu lebih berat sebenarnya. Mensyukuri kepintaran berat itu. Kita pintar tapi nggak mau belajar, nah, itu kan kufur itu, ya kan? Nah, nggak mau belajar agama padahal pintar dia. Nah itu kufur. Jadi diberi kelebihan sama Allah itu responsibility-nya besar. Ya tanggung jawabnya besar juga. Setiap kekuatan kelebihan yang Allah berikan, tanggung jawabnya di balik itu pasti besar. Kalau tidak, kufur, selesai urusannya. Ya, jadi coba nilai sendirilah kita ini syukur atau belum syukur itu. Ya makanya jangan heran kalau Allah vonis kita ini kurang syukur. Hamba yang syukur itu sedikit. Allah katakan wa qalilun min ibadis syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Dari sedikit hamba yang bersyukur ini Allah nilai syukurnya itu sedikit pula. Qalilan ma tashkurun. Bayangkan itu, coba lihat turunannya. Hamba nih makhluk yang syukur sedikit, cut gitu ya. Sedikit. Nah, yang sedikit ini ternyata apa? Allah vonis syukurnya itu sedikit pula. Itu beratnya syukur itu. Nah, jadi itu contoh ya, ngelantur sampai sana nggak jadi masalah. Bagaimana perlu kita sampaikan kisah dan cerita kepada anak-anak. Waduh Ustaz, saya nggak hafal cerita-cerita. Minimal antum sudah tua, antum sudah dewasa, antum sudah hidup 30 tahun, 40 tahun di dunia, pasti kan banyak pengalaman hidup yang bisa diceritakan, yang baik-baik ya. Jadi ibrah bagi generasi-generasi penerus kita. Ceritalah pengalaman hidup. Dulu orang tua kita bukan ustadz, dia nggak tahu riwayat apa, kadang-kadang tahu sikit-sikit dia dengar ceramah di masjid. Tapi banyaknya itu orang tua dulu, kakek saya itu cerita pengalaman hidupnya. Ya dia ketemu orang begini karakter, oh rupanya manusia itu banyak karakternya. Ya nggak satu karakter. Jadi dia harus siap menghadapi manusia dengan berbagai karakter. Dia ketemu orang begini karakternya, begini karakternya. Dia pernah pengalaman ini itu, dia cerita. Ya, saya masih ingat tuh. Dulu saya punya guru di waktu SD dulu. Guru matematika. Namanya Pak Jamaluddin. Udah meninggal mungkin, pasti udah meninggal. Dulu aja udah tua dia. Waktu saya SD dia udah tua gitu ya. Ya, kemungkinan besar lah ya, wallahu alam. Tapi ya kemungkinan udah meninggal. Dia itu guru matematika, orang Padang. Ya. Orang Padang nih saya akui apa namanya? Nggak kehabisan bahan kalau untuk cerita. Dia ngajar matematika, dia sisihkan waktu nggak sampai habis itu. Nah, udah penghujung waktu kan begitu ya. Nah, dia ceritalah. Nah, anak-anak tuh suka itu diceritain sama bapak itu. Dulu guru kan dianggap orang tua dulu di sekolah. Dia cerita kita dengar, itu seneng dengar ceritanya itu. Cerita di kampungnya ada orang begini, serius sekali kita dengarnya itu. Ya, cerita itu mungkin benar dia alami atau mungkin untuk ibrah saja, tapi kita senang dengar ceritanya dan itu begitu mengena itu.
Ya, artinya ya apa ya, bagi kita anak-anak dulu ya, ya mendengar cerita seperti itu terinspirasi kita ya. Nah demikian. Nah, apalagi kalau kita punya wawasan yang luas tentang kisah-kisah yang bermanfaat, itu kan lebih bagus lagi ya. Kalau dulu kan dia guru, bukan guru agama ya, ya dia ceritalah apa yang dia tahu lah ya. Nah kalau kita kan mungkin punya background apa namanya pendidikan agama yang kuat, para guru di sini mungkin ya, banyak kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang bisa kita ceritalah ya. Jadi orang tua itu harus pintar cerita juga lah ya. Anak tuh senang diceritain itu istilahnya. Wallahu a'lam bishawab.